Teman-teman, pernah dengar omongan seperti ini? Sekarang dia udah hijrah loh, jadi udah nggak asik lagi. Atau mungkin kalian sendiri pernah mikir gitu tentang teman yang berubah. Nah, hari ini kita mau ngobrolin itu dari dekat. Bukan untuk menghakimi siapa yang asik atau nggak asik, tapi buat ngerti sebenarnya hijrah itu apa dan kenapa prosesnya sering kelihatan kaku di awal. Padahal tujuannya baik. Kita akan lihat kenapa orang yang baru hijrah itu kelihatannya kaku. Jujur aja fenomena ini nyata. Banyak orang yang baru berubah jadi lebih religius, tiba-tiba dilarang, serba haram, serba menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Ini yang perlu kita pahami dulu. Dalam Islam itu ada dua kategori. Ada yang non-negotiable, nggak bisa ditawar, dan ada yang negotiable. Masih ada ruang yang fleksibel tergantung situasi. Contoh gampangnya gini, sholat itu non-negotiable, wajib. Tapi kapan dan bagaimana caranya kita menunaikan itu di tengah situasi sosial, itu adalah ruang yang sangat fleksibel. Orang tua kita datang jauh, kita lagi asik ngobrol. Kita nggak harus motong dengan galak. Udah waktunya sholat, kita bisa tunda sebentar, layani dulu tamu kita, baru izin sholat dengan sopan setelahnya. Itu bukan dosa, itu kedewasaan. Nah, orang-orang yang baru belajar agama itu sering belum bisa membedakan mana yang negosiabel dan mana yang masih bisa dinegosiasikan. Semua dipukul rata jadi kaku. Ini bukan salah niatnya. Niatnya baik, tapi caranya yang belum matang. Ini fasenya orang belajar, bukan cacat permanen. Kita pernah dengar istilah Dunning-Kruger effect. Ini teori yang bilang orang yang baru mulai belajar sesuatu biasanya justru merasa udah paling paham. Baru belajar bela diri dikit udah pengen nantangin orang. Baru belajar hacking dikit semua mau dihack. Baru cinta sama nasionalisme semua diukur pakai standar nasionalisme. Di agama juga sama, ada fase puber agama namanya. Baru hijrah dikit langsung merasa paling islami, ngejat semua orang di sekitarnya. Ini fase yang hampir semua orang lewati. Tapi kabar baiknya kalau dia terus belajar dan nggak berhenti, dia bakal masuk fase berikutnya. Jadi rendah hati, sadar banyak hal yang belum dia tahu, dan akhirnya menemukan titik seimbang. Dia jadi tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kapan aturan itu tegas, kapan perlu bersikap lembut. Jadi kalau kita ketemu orang yang lagi di fase kaku ini, coba dulu pahami, dia lagi dalam proses, bukan produk jadi beri dia waktu. Memang nggak ada sih yang namanya niat sempurna dari awal. Ini bagian yang paling penting dari anak muda. Kita nggak harus punya niat yang 100% murni untuk mulai berubah. Ada orang yang mulai lebih taat karena pengen usahanya lancar. Ada yang mulai berhijab karena pengen dapat lebih banyak job. Ada yang mulai ngaji karena capek sama hidupnya yang berantakan. Itu semua sah-sah saja sebagai pemicu awal. Yang penting bukan alasan kenapa kita mulai berbuat baik, tapi soal apakah kita tetap berbuat baik. Kalau kita nunggu niat sempurna dulu baru mau berubah, mungkin nggak akan pernah mulai. Analoginya kayak orang yang mulai lari cuman karena gue kegendutan atau nggak ada kerjaan di hari weekend. Nggak ada yang dari hari pertama udah niat aku mau lari maraton internasional.
Tapi dari kebiasaan kecil yang keterusan lama-lama jadi sesuatu yang besar. Itu namanya compounding effect, efek berlipat dari hal-hal kecil yang konsisten. Kebaikan itu bisa jadi kecanduan yang sehat asal kita jalani terus-menerus. Dan kita juga dalam menjalaninya jangan jalan sendirian. Ini yang krusial, proses berubah ini jangan dijalani sendiri. Kita butuh pembimbing, guru, atau lingkungan yang bisa mengarahkan. Kenapa? Karena niat kita di awal itu belum tentu benar. Dan itu nggak apa-apa asal ada orang yang bisa membantu meluruskan seiring waktu. Guru atau lingkungan yang baik akan membantu kita paham, oh ternyata bukan cuman soal duniawi, tapi ada makna yang lebih dalam dari ini semua. Sebaliknya, tanpa bimbingan, orang gampang kecewa. Dia berubah karena berharap sesuatu. Rezeki lancar, jodoh datang, karir naik. Begitu itu nggak kejadian, dia bisa berpikir, percuma gue berubah. Padahal masalahnya bukan di perubahannya, tapi karena dia jalan sendirian, tanpa ada yang membantu meluruskan ekspektasi dan pemahamannya. Ini juga berlaku buat hal-hal negatif. Orang jarang jadi jahat sendirian, biasanya karena lingkungan atau pengaruh sosial. Makanya prinsip yang sama berlaku untuk kebaikan. Cari circle, cari guru, jangan sendirian. Yang paling penting buat kita renungkan adalah hijrah itu bukan tujuan akhir yang begitu dicapai lalu selesai. Hijrah itu kata kerja, proses yang harus terus-menerus terjadi sampai akhir hayat. Ada tahapan yang perlu kita lewati. Pertama yaitu kita harus berpikir dulu, kemudian baru memahami, kemudian meyakini, kemudian cenderung, kemudian baru bertindak. Orang berhenti berubah biasanya bukan karena capek beraktivitas, tapi karena dia berhenti punya alasan untuk terus jalan. Begitu alasan lama sudah tercapai, dia butuh alasan baru supaya tetap bergerak. Ada analogi menarik soal belajar memanah dalam Islam. Kalau di olahraga panahan modern yang paling penting itu ketepatan. Tapi dalam panahan ala Islam, urutannya beda. Pertama adalah konsistensi, kedua adalah kekuatan, baru ketiga ketepatan, yang dianalogikan juga sebagai keikhlasan. Jadi kalau ada yang bilang aku pengen sholat tapi belum ikhlas, jawabannya bukan nunggu ikhlas dulu baru sholat. Konsisten dulu, kuatkan dulu, nanti keikhlasan akan menyusul dengan sendirinya seiring waktu. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi proses berubah jadi versi yang lebih baik, entah itu makin dekat sama Allah, makin disiplin, atau apapun bentuknya, ingat beberapa hal. Wajar kalau di awal terasa kaku, itu bagian dari proses belajar. Gak perlu niat sempurna di hari pertama, yang penting terus belajar. Kemudian jangan sendirian, cari pembimbing atau lingkungan yang mendukung. Fokus ke konsistensi bukan ke hasil akhir. Terus cari alasan baru untuk tetap bergerak maju. Karena prosesnya nggak pernah benar-benar selesai. Yang menilai kita berubah atau enggak biar orang lain saja yang lihat. Tugas kita cuma satu, jalan terus, konsisten, dan jangan berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.